Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi pada hari ini dengan saya Ibu Nurida dalam pelajaran seni budaya. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita membaca doa bersama-sama. Angkat tangan kalian, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Untuk lebih meyakinkan lagi kalau kita sudah siap belajar, coba tunjukkan LKS kalian. Kita siapkan LKS kalian. Baik, buku LKS Seni Budaya kelas masing-masing. Oke. Setelah siap, kita mulai materi pelajaran pada hari ini. Jika anak-anak buka halaman 54 pada LKS kalian, kita akan lanjutkan materi yang terakhir kita bahas, yaitu mengenai tata suara dalam pementasan. Hal yang dimaksud tata suara bukan hanya pengaturan pengeras suara atau sound system dalam pementasan, tapi juga mengenai musik pengiring pementasan. Musik pengiring ini diperlukan agar suasana yang digambarkan ini terasa lebih meyakinkan dan lebih mantap bagi para penonton. Musik pengiring ini dimainkan di belakang layar agar tidak terlihat. Kalau terlihat, permainan drama akan kurang baik. Karena apa? Karena ada semacam persaingan antara permainan musik dan juga pemain teaternya. Jadi fokusnya yang harusnya kita mengarah kepada pementasan teater malah agak teralihkan karena adanya pemain musik. Akan tetapi, jika dibutuhkan, sound system itu biasanya memiliki staf khusus agar bisa mengatur kapan suara akan dikeluarkan atau dinyalakan, kapan suara akan dimatikan. Suara yang mengiringi suatu adegan, baik dalam sebelum pementasan dimulai, ketika sedang berjalannya pementasan, ini biasanya atau juga di akhir pementasan, biasanya ini harus disiapkan secara matang. Agar apa? Agar ketika penyuaraan atau penyalaan dari musik pengiring ini pas tepat waktu sesuai dengan timing dari suasana yang akan dibawa oleh musik pengiring. Suara yang memberi efek biasanya seperti suara tangisan, suara anjing melolong, atau suara hembusan angin, atau mungkin suara badai. Nah, ini biasanya memberikan suara-suara ini memberikan keyakinan kepada para penonton supaya tahu, oh suasananya ini misalnya angin berhembus, berarti suasana keadaan sedang dingin-dinginnya. Si pemeran ini sedang merasakan kedinginan yang sangat hebat. Atau ketika ada suara iringan anjing yang melolong, berarti menandakan bahwa suasana dari keadaan di pementasan ini sedang mencekam, sedang menakutkan, seperti itu. Jadi suara pengiring ini dapat lebih meyakinkan kepada penonton apa yang sedang terjadi saat pementasan tersebut agar lebih terbawa suasana oleh pementasan tersebut. Musik dan suara itu mengarah pada lakon atau pada pementasan. Nah, biasanya disuarakan harus tepat waktu dan juga harus cepat diperkecil dengan perlahan agar menghilangi ini secara bertahap seperti berjalannya waktu. Musik dan suara yang melebihi porsi akan mengganggu, bahkan dapat menggagalkan lakon atau pementasan. Makanya nih, ketika biasanya sound directornya ini memberikan arahan seperti memberi kode tangan atau memberi kode yang bisa dipahami oleh anggota-anggota soundnya gitu. Nah, dalam tata musik ini biasanya musik dapat menjadi bagian dari lakon. Kenapa? Karena masuk ke dalam adegan saat pementasan. Tetapi jika yang terlalu banyak dimasukkan musik pengiring yang tidak terlalu jelas, itu bisa juga mengganggu lakon. Nah, biasanya musik pengiring ini dimasukkan saat pembuka sebelum lakon dimulai, lalu sebagai pengisi waktu luang di mana
tidak ada adegan, tidak ada percakapan, yang lebih mendominasi adalah pemberian suasana saat pementasan, lalu di akhir sebagai penutup dari lakon. Biasanya, tata musik atau tata suara pada pementasan ini memiliki fungsi yang diharapkan agar penonton ini bisa ikut terbawa atau terhanyut suasana. Yang pertama ada memberikan ilustrasi yang memperindah. Seperti halnya karya seni, pasti ada dari karya seni utama pasti ada ilustrasi atau ada sebagai tambahan dari karya seni. Biasanya seperti misalnya lukisan, kita ingin membuat lukisan vas bunga, lalu kita memberi tambahan bayang-bayang atau arsir seperti itu, yang bisa memperindah atau membuat gambaran lebih terlihat lebih asli. Nah, itu seperti musik juga, ilustrasi musik pengiring ini juga bisa memperindah juga dari penampilan pentas atau lakon. Lalu yang kedua ada memberikan latar belakang. Seperti halnya seni lukis, ketika kamu ngelukis, oh lebih bagus nih dikasih warna latarnya, dikasih warna dasarnya. Nah, begitu juga musik. Ketika ada adegan yang membutuhkan ketegasan, biasanya membutuhkan iringan musik agar lebih memperjelas apa keadaan dari suatu adegan. Atau juga bisa memperjelas, oh seseorang ini dari budayanya ini kita mempelajari, menampilkan budaya apa ya. Atau misalnya ketika dalam pementasan ini bisa menunjukkan dari iringan musik itu memberikan karakter. Oh, ketika seorang raja datang akan diberikan iringan musik yang gagah, iringan musik yang keras, menandakan bahwa orang tersebut adalah orang yang dihormati atau ditakuti, seperti itu. Lalu ada memberikan warna psikologis, di mana gunanya ini sebagai pembawa suasana. Yaitu seperti misalnya ketika pemeran sedang merasakan sedih, itu musik pengiring yang dinyalakan akan membuat penonton yang menonton ini merasa ikut iba, sedih juga akhirnya. Nah, atau ketika sedang memerankan lakon yang gembira, nah itu suara pengiringnya juga menunjukkan suatu yang kegembiraan dari suasana hati pelakonnya. Nah, otomatis penonton yang merasa senang juga akan tertawa, sehingga terbawa suasana dari pelakon atau pementasan. Lalu ada memberi tekanan pada nada dasar drama. Biasanya musik yang sesuai dapat mengungkapkan jiwa dari drama atau dari pemain, sehingga penonton ikut merasakan, ikut terhanyut dalam lakon tersebut. Lalu sebagai membantu dalam penanjakan lakon, penonjolan dan progresi. Lalu ada juga memberi tekanan pada keadaan yang mendesak dan juga memberikan selingan. Biasanya selingan ini seperti tadi saya bilang, ketika dalam adegan tidak adanya percakapan, tidak adanya pemeran yang berbicara, biasanya pemeran yang pementasan yang sedang dilakukan biasanya sedang adegan melamun atau bermonolog dalam hati, biasanya sambil diiringi dengan musik pengiring selingan, seperti itu. Lalu ada ilustrasi dan efek suara. Pada pentas dipasang pengeras suara dengan mikrofon yang cukup memadai. Peran mikrofon ini sangat penting sebab jika lakon drama ada pada dialog, jika mikrofon tidak cukup dan tidak kuat kepekaannya atau suaranya sehingga tidak keras nih ya, nah akan terjadi kegagalan pada dialog, sehingga ketika pelakon berbicara tidak akan terdengar oleh penonton. Selanjutnya, setelah tata suara ada tata panggung. Ada beberapa jenis tata panggung seperti tadi lingkaran, tapal kuda, atau berbentuk memiliki karakteristik berdasarkan tempat di mana pertunjukan itu dilakukan. Jika tata panggung ada di luar ruangan atau outdoor, biasanya tata suara yang memadai karena adanya gangguan dari sekeliling. Maka itu harus lebih disarankan ketika outdoor itu lebih keras suaranya sehingga terdengar, sehingga suara-suara yang mengganggu tidak akan terlalu mengganggu suara-suara dari pelakon.
Atau juga ketika bermain di gedung teater indoor, biasanya tata panggung harus memiliki perbedaan daripada jenis suara ketika di outdoor. Lalu tata panggung juga berhubungan dengan setting atau latar cerita yang dipentaskan. Manajemen panggung perlu memperhitungkan secara cermat jeda untuk mengganti layar panggung nih, belakangnya nih. Biasanya ketika kita memainkan lakon, kita bisa melihat latar belakang. Ketika suasananya sedang di pedesaan, nah di belakang ini latarnya ada gambar-gambar rumah warga. Ketika latarnya sedang di danau, biasanya di belakang ini ada gambar jembatan kah. Lalu ketika sedang di kerajaan, ada gambar istana, seperti itu. Lalu ada tata lampu. Tata lampu ini adalah pengaturan cahaya di panggung. Oleh karena itu, tata lampu erat hubungannya dengan tata panggung. Jadi saling berhubungan. Penata lampu biasanya menggunakan alat yang biasa disebut spotlight. Itu yang biasa ada di atas yang menyorot, itu namanya lampu. Penataan lampu biasanya harus disesuaikan. Di mana nih biasanya pemeran muncul, pemeran perginya ke arah mana, itu biasanya harus diikuti oleh lampu, disorot. Jadi terlihat mana pemeran yang sedang berbicara, seperti itu. Lalu di akhir, di halaman 57, ada evaluasi pelaksanaan pementasan. Biasanya di akhir pementasan ini diadakan evaluasi. Tahap evaluasi sering kita menerima kritik atau saran atau masukan dari pihak yang bekerja sama dalam melakukan pementasan. Nah, sebaiknya kita menanggapi semua kritik dan saran tersebut sesuai untuk hal yang lebih baik daripada si pelakonnya. Istilahnya, seperti ketika kita diberi kritik, oh berarti ada sesuatu yang kurang dari penampilan kita. Ketika kita diberi saran, oh berarti mungkin ada yang ada yang kurang dari penampilan, mungkin dari penampilan pakaian atau wajah atau segi suara, seperti itu. Jadi ketika ada kritik saran yang diberikan, kita harus menanggapinya dengan baik. Oh berarti orang tersebut memperhatikan kekurangan kita. Orang tersebut memperhatikan ketika kita sedang berlakon, berarti dia sangat detail atau sangat rinci dalam dan juga fokus ketika menonton lakon, seperti itu. Biasanya dalam evaluasi ini terjadi ada pembukaan. Biasanya pembukaan adalah acara awal yang dilakukan dengan memohon doa keselamatan dan kelancaran serta kata sambutan dari pihak penyelenggara. Lalu ada sambutan biasanya dari orang-orang yang dijadikan acuan atau biasanya pemimpin dalam penyelenggara. Yang ketiga ada pelaksanaan pergelaran, yaitu di bagian pelaksanaan ini usahakan semua panitia mengecek kondisi ruang penonton termasuk ketertiban dan kenyamanan serta mengecek berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan pemain, panggung, dan lainnya. Lalu yang keempat ada penutup, di mana memberikan sugesti agar penonton tergugah pada pertunjukan dan tergerak hatinya untuk kembali menyaksikan pertunjukan teater atau fragmen. Di bagian penutup biasanya dilakukan doa penutup sebagai tanda bahwa pertunjukan telah selesai dilakukan. Evaluasi ini memiliki tujuan. Yang pertama ada dapat mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan pementasan. Yang kedua ada sebagai bahan perbaikan dalam pementasan selanjutnya. Yang ketiga saling menghargai kerja sama tim. Yang keempat ada hasil pementasan merupakan hasil kerja tim, bukan perorangan. Sehingga kita bisa saling mendukung, bisa saling memberi semangat untuk proyek atau untuk penampilan-penampilan selanjutnya. Baik anak-anak, untuk materi hari ini saya cukupkan. Untuk latihannya, silahkan kalian buka halaman 58. Ada latihan 2. Latihan 2. Kalian kerjakan nomor 1-5 di buku tulis. Nanti kalian foto atau kalian pindahkan ke dalam Google Classroom yang saya kirim. Oke, jangan sampai salah. Ini ya, nomor 1-5. Oke. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak semua. Mudah-mudahan pelajaran hari ini yang saya berikan dapat diterima dan cermati dengan baik oleh anak-anak semua. Sampai bertemu di sekolah. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya. Oke.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita bersama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.